tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Zumbai Chisakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komakichi Berada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibanges Yoshio Jepang dan Soeroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPKI hari ke-1 tanggal 29 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama kali selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saudara-saudara sekalian, kita kumpul di gedung ini dalam merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan satu berkesempatan berpidato secara singkat. Satu, ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang satu sampaikan: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan itu? Pondasi karena dasar negara adalah bangsa. 5 bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita yang menegaskan teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mungkin ada usulan lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini saya tutup dan akan dilanjutkan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjut di sidang hari kedua. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, sidang ini saya tutup, dilanjutkan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung kita lanjutkan sidang di hari ketiga. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan.
Saudara-saudara, dasar negara saya usulkan usulannya ada 5. Saya beri usul dengan nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman, akhirnya saya memberikan 5 dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar di atas 5 dasar. Itulah kita mendirikan negara yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan hilang. Kan yang 5 itu satu persatu hingga tinggal saja disebut Trisila, Susio, naturalisme, Susio demokratif dan ketuhanan. Dan jika saya keras lagi menjadi satu, yaitu Susio nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih atas menurut saya. Bagaimana Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyiapkan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh IR Sukarno. Saya selaku perwakilan dari anggota pada sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan kepada Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang tersampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan. Selamat siang hadirin, saya menyaksikan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota. Saya hanya menyatakan setuju dengan usulan tersebut dan selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ichi Bangkas yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana perundingan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Supomo dan IR Sukarno. Dasar negara kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan tersebut, dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, saya pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, MR Amaramir, Abdul Qahar, Muzakir, Ahmad Soebarjo, Nur Yamin, Agus Salim, Yai Haji Wahid, Hashim dan Abi Koesno Jokro Suejoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan piagam Jakarta atau lebih dikenal dengan Jakarta Center pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kesejahteraan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar, Mr. Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, saya rasa seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin.
Pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ya, begini Pak Soekarno. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Soepomo mengusulkan konsep dasar negara kepada 3 Matumes 1945. Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan ke sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk di sidang kedua lalu. Soekarno. Panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan barang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan UUD diambil dari program Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang perundang-undangan dasar. Perencana Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya untuk berikutnya agar Jepang yang menentukan.